kita belum perkenalan nih. Jadi kita perkenalan dulu. Nama saya Rahmat Ramdhani, absen 33. Nama saya Bimo Satriawan, absen 9. Nama saya Muhammad Rainfat, absen 25. Nama saya Kak Ningsih, absen 17. Nama saya Nurul Husna, absen 30. Nama saya Regina Dinda Dara Dwi Ramadhani, absen 34. Halo teman-teman, selamat datang di Vokami. Kali ini tempat pertama yang kami kunjungi adalah Museum Nasional Indonesia, atau yang sering disebut juga Museum Gajah. Karena di depan gedungnya terdapat patung gajah perunggu pemberian dari Raja Chulalongkorn dari Kerajaan Siam pada tahun 1871 yang menjadi ikonnya. Museum ini terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dan merupakan salah satu museum tertua serta terbesar di Indonesia. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi bersejarah seperti arca, prasasti, perhiasan kuno, keramik, hingga benda-benda peninggalan kerajaan Nusantara. Yuk ikutin terus perjalanan kami menjelajahi setiap sudut Museum Nasional Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan vlog selanjutnya ya. A few moments later. Hai guys, kita udah di Museum Nasional Indonesia nih. Ayo kita beli tiket dulu. Oke guys. Ninang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa hujanan paduduan urang mi cinta ku endah ku asih Nah guys, ini kita menemukan salah satu pameran. Ku yakin sampai di sana karya by Nyoman Nuarta 2012. Karya ini menggambarkan arus perjuangan yang dahsyat melalui semangat dan kerja keras hingga pada tujuan akhir yang lebih baik. Patung ini mencerminkan pancaran inspirasi bagi ketahanan budaya yang terus menggelora sepanjang masa. Nah, sekarang kami lagi berjalan menuju bagian dalam Museum Nasional Indonesia untuk menjelajahi setiap sudutnya dan juga untuk melihat berbagai peninggalan sejarah indah yang ada di dalamnya. Begitu kami melangkah masuk ke Museum Nasional Indonesia, kami langsung disambut oleh patung Gajah Ganesha yang berdiri megah di depan pintu. Patung berwarna perunggu itu seolah memberi selamat datang kepada setiap pengunjung. Suasana di dalam terasa tenang dan penuh sejarah,
Seakan Ganesha mengajak kami untuk mulai menjelajahi kekayaan budaya Indonesia di dalam museum ini. Di dalam Museum Nasional Indonesia, kami mengamati arka seorang ratu yang anggun dan berwibawa. Arka ini diduga menggambarkan Ratu Suhita, penguasa Majapahit pada tahun 1429 sampai 1447. Di dalam Museum Nasional Indonesia, kami melihat arka Bhairawa Buddha yang tampak gagah dan menyeramkan. Dengan figur Asopya di mahkotanya, arka ini melambangkan ajaran Tantrayana yang mencari pelepasan melalui ritual mistik untuk bersatu dengan dewa tertinggi. Di sini, kami akan mengajak kalian untuk melihat dan mempelajari apa saja tanaman atau rempah-rempah populer yang ada pada masa dahulu kala dan mungkin masih digunakan pada masa sekarang. Pertama, kami mengamati sorghum hermada, tanaman yang dijuluki harapan masa depan. Tanaman serealia ini dapat dimanfaatkan seluruh bagiannya sebagai sumber pangan pengganti beras maupun bahan kerajinan tangan. Di Museum Nasional Indonesia, kami melihat benih padi Rojolele Delangu yang dikenal sebagai padi terbaik dan sering digunakan dalam ritual syukur. Di sini kami juga melihat ada banyak sekali rempah-rempah yang terpajang rapi. Contoh rempah-rempah yang ada yaitu lengkuas, kemiri, ketumbar, adas, cengkeh, serai, dan pala. Semua tersusun indah dalam wadah kaca. Aroma khas juga tercium saat kami mendekat. Nah, tempat
yang kami kunjungi kali ini adalah Museum Nasional Tokyo. Inilah alasan mengapa banyak sekali turis asal Jepang berkunjung ke tempat ini. Di bagian ini, kami juga melihat ada banyak sekali kain kimono yang terpajang rapi di Museum Nasional Indonesia. Warna-warnanya sangat indah dan motifnya begitu beragam. Kimono sendiri merupakan pakaian tradisional Jepang yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kata kimono berarti sesuatu yang dipakai. Dahulu, kimono digunakan sebagai pakaian sehari-hari oleh masyarakat Jepang. Namun, kini biasanya hanya dipakai pada acara khusus seperti pernikahan, festival, atau upacara tradisional. Tempat apa ya yang akan kami kunjungi kali ini? Teman-teman ada yang tahu nggak tempat ini? Nah, iya, betul sekali. Tempat yang sekarang kami kunjungi adalah tempat di mana terdapatnya persebaran fosil serta situs hewan dan manusia purba yang ada di Pulau Jawa. Yuk kita cari tahu apa saja yang ada di sini. Di bagian sebelah kanan dan kiri terdapat beberapa fosil hewan purba. Nah, sekarang kita lihat di bagian kanan dulu ya. Yang pertama, ada fosil gading stegodon Trigonocephalus. Fosil ini diperkirakan berumur sekitar 750.000 hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Yang kedua, ada fosil kepala kerbau purba, Bubalus paleokerbau. Fosil ini umumnya diperkirakan berasal dari zaman Pleistosen awal antara 1,2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu. Sekarang kita beralih ke bagian kiri. Di sini ada fosil bagian dari tempurung kura-kura purba, Megalocheilus sp. Usianya berkisar antara sekitar 7 hingga 0,12 juta tahun yang lalu. Terdapat juga fosil dari kepala buaya sungai purba, Gavialis bengawanicus. Usianya diperkirakan sekitar 2,5 juta hingga 1 juta tahun yang lalu. Kami mulai melangkah masuk ke dalam ruangan yang bernama Khazanah Purba, atau bisa disebut juga tempat di mana diperlihatkannya fosil-fosil manusia seperti tengkorak, atap tengkorak, rahang bawah, serta tulang paha.
End of flashback. Nih. Oke guys. Macam tak betul je budak ni. Iya.